wajib ada itu, harus ada izin. Kita mau berdoa. Harus ada izin. Mau berdoa minta izin. Aduh. Tahan. Lihat kamera Bapak Ibu. Oke. Tahan. Oke. Abang, jawab semua. Oke. Terima kasih teman-teman. Berikan waktu juga kepada Mas Liwati ya, bisa menyampaikan atas nama pribadi dan keluarga pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dan ucapan kepada pemerintah Kota Bekasi, kepada masyarakat Kota Bekasi, khususnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya, dan kepada Bapak Joni, kepada Ibu Pendeta beserta jemaatnya atas tindakan dan ucapan yang kurang berkenan untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Saya selaku pendeta juga menerima maafnya Ibu Sri. Maaf kalau saya salah sebut namanya. Kami memaafkan Ibu, dan pada kesempatan ini juga saya harus menyampaikan terima kasih pada Pak Wali Kota, Pak Manan, Ketua FKUB, dan Pak Camat, Pak Lurah, Pak Dandim, mohon maaf, dan Pak Kapolsek, dan Pak Manik, dan Pak Sigalinggi, dan semua pihak yang mungkin saya tidak dapat sebut satu persatu. Saya sangat bersyukur kalau ini boleh terjadi, dan sekali lagi kami memaafkan dan menyerahkan Ibu Mas Liwati itu kepada kita. Itu saja dari kami. Terima kasih berkesempatan. Saya pikir demikian Bapak Ibu sekalian rekan-rekan pers ya, mudah-mudahan dengan adanya pernyataan ini secara bersama dari pemerintah Bekasi dan semua pihak yang ada di sini tersadarkan masyarakat bahwa di Kota Bekasi tidak ada masalah intoleransi. Kita akan sungguh-sungguh menjaga dan merawat keberagaman yang telah ada supaya siapapun yang hidup dan tinggal di Kota Bekasi bisa hidup dengan tenang dan nyaman. Itu ya. Selamat dukung. Tahan. Lihat kamera Bapak Ibu. Oke. Tahan. Oke. Abang, jawab semua. Oke. Terima kasih teman-teman. Siapa yang nggak percaya Indonesia negara Pancasila? Gua. Nih, gua kasih salah satu contoh. Masukan dari beberapa anggota DPRD Kota Palu dan pertimbangan tenaga ahli, maka kami dalam rapat dengan pendapat ini memutuskan menolak pendirian sekolah Kristen Gamaliel. Udah pada lihat kan? Sekarang kasih alasan yang fair kenapa kalian nolak. Terus ahli siapa yang ngasih pertimbangan? Apa jangan-jangan ini pure Kristen fobia yang dibalut forum resmi? Ya, biar kelihatan aja ada rapatnya. Sekarang masih percaya kita negara Pancasila? Wong diskriminasi aja didukung negara kok. Padahal gue nggak pernah denger ada penolakan masjid di NTT atau di Bali yang di sana Muslim jadi minoritas. Gua kira Indonesia takutnya sama Tuhan. Nggak taunya malah takut sama orang Kristen lah, sama gereja lah, sama sekolah lah. Kalau udah gini, ya harus dilawan. Masa negara tunduk sama kelompok intoleran? Sabar.
benar, kan masih ada Menteri Agama. Atau jangan-jangan masih ngurusin konflik PKB ya? Ya, semoga berita ini bisa cepat viral, sekolah bisa dibuka, para anggota DPRD bisa dicopot karena tidak menjalankan amanat Pancasila. Indonesia emas, minoritasnya cemas. Ibadah itu hak kita loh. Iya, kan tempatnya. Tempat ibadah itu harus ada izin. Terima kasih Pak Wali Kota Bekasi, Bapak Gani Muhammad telah gercep memberikan atensi pada kasus intoleransi oleh oknum ASN di Perumnas 2 Bekasi. Karena Pak Wali sudah berjanji investigasi duduk masalahnya, izinkan saya jelaskan legal standingnya dulu dari aturan SKB 2 Menteri. Dalam SKB 2 Menteri, pasal 1 butir 3 tertulis, yang perlu izin itu mendirikan rumah ibadat atau gereja dengan kata kecuali tempat ibadat keluarga atau rumah pribadi. Artinya, ibadah di rumah pribadi tidak perlu izin. Seperti Muslim sholat di rumah, begitu juga umat Kristen berdoa di rumah, keduanya tidak perlu izin siapapun. Dan tidak ada siapapun yang berhak melarang, mau itu Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, camat sekalipun, karena hak kebebasan ibadah dilindungi undang-undang. Jadi, narasi rumah pribadi tidak boleh dipakai ibadah, ini adalah sesat, menyesatkan. Karena rumah pribadi boleh dipakai ibadah dan tidak perlu izin dari siapapun. Jadi, yang dilakukan ASN Dinas Pariwisata Budaya Bekasi ini adalah jelas salah, intoleran, karena dia melarang tetangga ibadah di rumah dengan alasan izin. Padahal jelas di SKB 2 Menteri, rumah pribadi boleh dipakai ibadah dan tidak perlu izin siapapun. Semoga ASN Disparbud Bekasi tersebut dapat diberikan sanksi tegas karena telah terbukti tidak sesuai dengan asas Pancasila. Sekali lagi terima kasih Pak Wali. Barusan kita saksikan bagaimana ibu itu akhirnya minta maaf atas kelakuannya. Sepertinya tindakan seperti ini tidak pernah ada habisnya. Saya yakin, setelah ini akan ada lagi oknum-oknum lain akan melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena mungkin sudah diajarkan dari kecil untuk tidak bisa menerima perbedaan. Semoga minta maafnya Ibu ASN tadi bukan hanya karena didesak, semoga dia bisa sadar bahwa kita hidup di negara Indonesia yang majemuk, yang berbeda budaya dan agama. Janganlah hendaknya kamu kuati tentang apapun juga, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacita. Kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku
sukacita.